Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan lanjutin menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar Cbank ya teman, karena ini masih ada banyak banget pertanyaan yang belum kita jawab. Kalau kamu belum nonton video sebelumnya, kamu boleh cek ke video sebelumnya dulu. Aku udah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan aku bakal update lagi. Saat ini saldo tersedia aku di Cbank ada di angka 76.439.258. Tapi seperti yang aku ingetin ke teman-teman semua, aku di sini biasa hanya menaruh uang buat parkir uang sementara aja ya. Aku nggak berinvestasi di sini. Biasanya aku hanya taruh dan darurat. Dan di sini kamu bisa lihat aku udah mendapatkan pendapatan bunga sebanyak Rp1.067.435. Kalau kita lihat ke bagian bawah, nih kamu bisa lihat ya. Aku barusan mendapatkan bunga 10.000 lagi. 10.470. Kalau misalnya kita lihat kemarin posisiku ada di angka ini ya, men. 76.430.882. Kalau kita coba masukin di sini, 76.430.882. 430.882. Nih kamu bisa lihat bunga yang aku dapatkan ada di angka 10.470. Nih kamu bisa lihat bener ya teman, 10.470. Pajaknya 2.094 sehingga posisiku saat ini ada di angka 76.439.258. Udah persis ya teman. Jadi kalau misal kamu pengen menghitung-hitung, kamu juga boleh download sheet ini. Nanti kamu tinggal masukin aja di sini bunganya. Kemudian di sini kamu masukin starting balance ya. Nanti secara otomatis bakal dihitungin ya teman. Oke, kita bakal langsung aja menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Aska Jimsai, cara isi saldo Cbank gimana ya? Apa lihat ATM? Kita kalau Oppo Dana kan bisa lihat counter. Nah, untuk bisa ngisi sebenarnya ada berbagai macam metode. Kamu bisa langsung transfer dari bank biasa, contoh kamu transfer dari bank BRI, transfer dari bank BCA, transfer dari bank BNI. Cuma cara tersebut adalah cara yang aku kurang rekomen. Kenapa? Karena kamu bakal dikenakan biaya admin, kalau nggak salah biasa 6.500. Maka dari itu, kalau misal kamu pengen cara yang gratis, kamu boleh menggunakan rekomendasi ini bener banget dari Kak Fidal, yaitu menggunakan Shopee. Kamu bisa top up dari Shopee. Tapi, cara yang aku sering gunakan, aku bakal review ya, men. Cara yang sering aku gunakan adalah aku menggunakan neobank. Jadi seperti yang kamu ketahui, kalau misal kita pengen isi neobank, kan kita bisa menggunakan virtual account BCA, di mana kita nggak dikenakan biaya sama sekali. Nah, jadi biasa aku masukin dulu ke neobank, kemudian dari neobank baru aku transfer ke Cbank ini ya, men. Jadi aku bisa masukin ke Cbank tanpa dikenakan biaya sama sekali. Nah, kalau misalnya kamu top up-nya lebih dari 10 juta, biasa angkanya dalam jumlah gede, kamu juga boleh menggunakan flip ya, men. Biasa aku menggunakan flip, kalau misalnya aku masukinnya 50 juta, 100 juta, itu kan nggak bisa pakai neobank. Nah, biasa aku pakai flip aja. Karena kalau misal pakai flip, dikenakan biaya, tapi biayanya nggak seberapa. Biayanya hanya 2.000 ya, men. Berbeda dengan kalau kita pakai transfer langsung dari bank, kena 6.500. Dan kalau misalnya kita top up gede, katakan 50 juta, 100 juta, kita taruh di Cbank semalam aja, besoknya pasti udah balik modal. Karena di sini kamu bisa lihat, aku masukin 70 juta, dalam sehari udah dapet 8.000 sekian. Udah balik modal ya, men. 2.000 yang tadi kita spend untuk biaya masukin ke sini. Jadi semoga menjawab ya buat Kak Aska. Berikutnya, dari Kak Crypto Bagger, apakah sistem bunga harian akan compounding? Jawabannya bener banget, yang dibantu jawab di sini, kalau nggak diambil bunganya ya compounding. Nah, ini bener banget ya. Kalau misal kamu invest di sini, kamu diemin aja, di keesokan harinya, bahkan uang hasil returnmu di kemarinnya itu udah akan menghasilkan return lagi. Contoh kamu bisa lihat, di sini kan returnnya aku dapatkan 10.470. Sehingga danaku yang semula 76.430.882 menjadi 76.439.258. Apa yang terjadi kalau angka ini kita masukin ke sini? Nih misalnya aku copy di sini, kemudian kita paste value ya, men. Kita paste special value only. Nah, kalau misalnya bunga sama, nih kamu bisa lihat bunga per hari udah bertambah bunganya. Di sini kamu bisa lihat returnnya aku dapatkan di keesokan hari akan sedikit lebih besar. Jadi emang seperti itu ya, man. Maka dari itu kalau misal kamu ada uang, kamu pengen taruh sementara di Cbank, ini nggak apa-apa karena nanti bunganya semakin lama akan semakin besar. Katakan di sini kita masukin lagi, ini kan 76.447.635. Kita masukin lagi di sini. Nih, kamu bisa lihat bunganya akan semakin besar lagi ya, kan? Dan begitu juga seterusnya kalau misalnya kita masukin terus, katakan kita masukin aja semuanya di sini. Ini kita pencet sama dengan ini. Kita pencet enter. Kemudian kita copy sampai bawah. Nih, kamu bisa lihat bunganya semakin lama akan semakin besar. 10.470, 10.471, 10.472, 10.473 dan seterusnya ya, kan? Dan semakin lama bunganya nanti bakal semakin besar. Kalau misalnya kita terusin di sini, nih nanti bunga yang kamu dapat setiap harinya akan semakin besar.
besar. Jadi emang seperti itu ya. Itulah sistem compounding atau bunga berbunga. Kalau misal kamu nggak tarik, otomatis bunga yang kamu dapatkan itu juga akan mencetak uang dan hasilnya adalah bunga berbunga atau compound interest. Nah, ini pertanyaan sama juga. Jadi semoga menjawab ya buat Kak Crypto Bagger. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu boleh download sheet ini, kamu coba otak-atik aja angkanya di sini. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Penzea. Bang, mau tanya, aku tuh lumayan sering ketemu video short di IG atau TikTok nunjukin kalau penghasilan mereka dari Cbank, Neobank, dan sebagainya itu bisa sampai ratusan juta dan untung jutaan. Tapi buat minat ikut, harus join grup Telegram biar dikasih dulu step by stepnya. Nah, Bang pernah tahu nggak sih kayak gitu? Itu penjelasannya dan kebenarannya gimana ya? Nah, kalau misalnya ada platform-platform yang nyuruh kamu masuk Telegram, itu nggak apa-apa kamu join. Biasanya pasti ada ilmu-ilmu di situ. Tapi, jangan sampai kalau misalnya ada platform yang mendekati kamu, terus suruh masuk ke Telegram, kemudian dari platform tersebut suruh kamu untuk transfer uang ke mereka. Nah, itu kamu boleh bertanya-tanya ya. Karena kalau misal kamu cari di Telegram, bahkan ada banyak banget Telegram yang mengatasnamakan bibit, terus bisa menawarkan return tinggi banget. Bisa sampai katakan sehari 1%, sebulan dapat berapa puluh persen. Kalau kita taruh uang di mereka, nanti mereka bakal balikin dengan return yang lebih tinggi. Nah, itu semua scam ya, teman. Kamu jangan percaya, karena biasanya grup yang official cuma ada satu. Grup-grup lainnya itu hanya grup buatan orang. Biasanya mereka akan manfaatin orang yang nggak mengerti soal investasi ya, apalagi buat mereka masih pemula, nanti uangnya bisa ditilep. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kamu harus berhati-hati. Dan kalau misalnya di sini kamu lihat bisa penghasilan mereka sampai besar, jawabannya itu karena modal yang mereka tuangkan juga gede ya, men. Kalau misalnya kamu cuman masukin katakan 10 juta atau 1 juta, pasti bunganya nggak banyak. Bahkan kita udah coba ngitung kemarin, kita coba pencet ke bagian suku bunga. Kalau kita pencet I di sini, nih kamu bisa lihat ya, kalau kamu masukin 1 juta, ya sehari kita akan mendapatkan Rp137. Tapi di sini katakan modal kamu gede. Katakan di sini aku tambahin satu nolnya aja. Kamu masukin 760 juta. Nih, bunga per hari kamu bisa mendapatkan Rp100.000. Bahkan bunganya cukup untuk makan. Bahkan kamu bisa makan beberapa kali dalam sehari. Dari bunga aja kamu udah bisa hidup. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan Kak Frenzia ini, kalau misalnya orang bisa mendapatkan return gede, itu karena modal mereka gede. Karena yang nama investasi itu sistemnya persenan. Siapa yang punya modal besar, dia akan bisa menghasilkan return lebih besar. Seperti yang aku jelasin kemarin, kalau misalnya kamu punya uang 1 miliar, walaupun return kamu 10%, kamu udah dapat 100 juta. Tapi kalau misalnya uang kamu 10 juta, mau kamu returnnya tinggi pun, katakan return kamu 70% dalam setahun, itu udah tinggi banget ya, kan? Super tinggi. Itu kamu hanya mendapatkan 7 juta rupiah. Maka dari itu, modal akan sangat berpengaruh dalam dunia investasi. Makanya aku sering banget tekenin ke teman-teman semua, kalau bisa tingkatin skill dulu, cari cara untuk mencetak banyak uang dulu. Nanti kalau udah banyak uang, baru banyak uang tersebut kita lempar ke investasi, karena investasi itu sistemnya semakin besar modal, hasilnya semakin besar ya, kan? Semoga menjawab ya buat Kak Frenzia. Berikutnya dari Kak Jamaludin, Bang, Cbank bisa nggak transferan langsung 100 juta? Nah, ini jawabannya bisa ya, men. Setahu aku, batas maksimalnya dalam satu kali transfer itu 100 juta rupiah. Jadi kalau kamu pengen transfer itu bisa. Dan setahu aku limitnya itu dalam satu hari itu sekitar 1 miliar ya, men. Tapi aku nggak pernah coba sampai transfer sebanyak itu. Biasanya aku transfer bahkan di bawah 100 juta aja. Paling mentok kalau misalnya top up bibit pun aku paling hanya menggunakan 50 juta. Nah, untuk ketentuan lebih lanjutnya kamu boleh cek langsung ke websitenya jadi Cbank. Kamu bisa baca-baca di sini ya. Kalau misalnya pengen mendapatkan informasi lebih lanjut. Nih, kamu bisa ke bagian bawah, kemudian kamu klik ke bagian yang biaya dan bunga. Kamu scroll ke bagian sini. Nih, kamu bisa lihat ya. Transfer ke rekening Cbank lain maksimal per transaksi 200 juta. Transfer ke rekening bank lain, RTOL, maksimal 100 juta. Transfer ke rekening bank lain, SKN, maksimal 500 juta. Kemudian direct debit, maksimal 3 juta. Tapi di sini kamu bisa lihat nominal maksimal per hari itu dibatasin hanya 1 miliar ya, kan? Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa baca-baca di sini atau kamu tanya ke tim supportnya, mereka bisa bantu ya. Semoga menjawab ya buat Kak Jamaludin. Berikutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir yang aku jawab dari Kak Fatur F. Lumayan juga itu depositonya per bulan 7%. Kalau punya 1,5 miliar, pas jadi 7 juta. Udah kayak voucher obligasi. Pertanyaannya, apakah ada yang berani masukkan saldo sebesar itu di Cbank? Mari kita simak. Nah, pertama-tama di sini aku perlu update dulu bahwa ini bunganya udah bukan lagi 7%. Ini mungkin 7% karena komennya udah lama ya, kan? Komennya sekitar 7 bulan yang lalu. Oh ya, kalau misalnya komennya aku agak lama balasnya itu mohon maaf ya. Karena komennya masuk itu setiap hari ada banyak banget, jadi kadang bisa kelewat ya, kan?
Ini aja untuk aku bisa ngumpulin komen-komen ini, aku juga butuh waktu untuk bisa menyaringnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada komen dari teman-teman yang masih belum terbalas, tapi aku bakal sebisa mungkin berusaha untuk menjawab sebanyak mungkin komen dari teman-teman semua, supaya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar investasi. Nah, di sini kalau misalnya kamu masukin 1,5 miliar, kita bakal lihat ya, berapa bunga yang kita dapatkan. Aku bakal coba masukin 1,5 miliar di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, kalau kita masukin 1,5 M dengan bunga yang sekarang 5%, bunga per hari yang kita bakal dapatkan itu di angka Rp205.479 kan. Tapi di sini kamu perlu ingat, kamu bakal dikenakan lagi pajak, sehingga nanti total yang kamu dapatkan itu hanya sekitar 160.000 sekian. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu, katakan di sini kita masukin lagi. Coba kita masukin sampai 30 hari ya kan. Di sini aku bakal copy paste ke bawah sampai 31. Nih kamu bisa lihat kalau kita masukin selama 1 bulan, 1 miliar kita itu akan menjadi terakhir di angka 1.504.939.351 rupiah. Artinya udah mendapatkan profit sebanyak hampir 5 juta atau udah se-UMR ya. Jadi kalau misalnya kamu punya 1,5 M, kamu taruh di Cbank aja, itu udah menghasilkan passive income yang lebih besar dari UMR Jakarta, UMR yang paling tinggi di Indonesia. Tapi benar banget statement yang kedua ini, pertanyaannya apakah ada yang berani masukin saldo sebesar itu? Jawabanku adalah sebaiknya kamu sesuaikan dengan total keseluruhan porto kamu. Contoh, tadi kamu pengen masukin 1 M. Kalau total porto kamu itu puluhan M, kamu masukin 1 M, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kondisinya 1 M itu adalah keseluruhan dana kamu, kemudian seluruhnya kamu masukin ke Cbank, kamu masukin 100% ke Cbank ini, nah itu aku sangat kurang rekomen ya, men. Karena yang namanya kita investor, kita harus bisa manajemen risiko dan meminimalisir resiko. Jadi kalau bisa kamu punya 1 M, ya kamu pecah-pecah lagi. Mungkin 100 juta dipakai buat beli saham, 100 juta taruh bibit, 100 juta taruh Pina, 100 juta taruh Cbank, 100 juta taruh Ajaib. Sisanya misalnya kamu beli properti, atau misal kamu beli kos-kosan, atau bangun bisnismu sendiri, bisnis apapun. Nah, pastinya kamu harus membagi uangmu itu ke dalam beberapa aset class untuk menghindari kamu kehilangan seluruh asetmu secara langsung ya, men. Jadi kamu harus memanage resikonya. Jangan semuanya langsung taruh satu platform, tiba-tiba platformnya nanti hancur, katakan tiba-tiba amit-amit Cbank bangkrut, kita bisa kehilangan langsung ludes semua harta kita. Maka dari itu, diversifikasi itu penting banget. Nah, jadi semoga menjawab ya buat Kak Fatur. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Nih masih banyak pertanyaan berikutnya, aku bakal jawab di video-video selanjutnya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!